Saya akan buka Visual Studio-nya. Visual Studio 2022. Buka dulu. Saya buat project baru. Ya, saya loading Windows Home Application. Kalau penggunaan operator AND dan operator OR ini sama seperti ketika kita menggunakan di Microsoft Excel ya. Di Microsoft Excel kan juga ada itu ya penggunaan AND dan OR. Nah biasanya itu digunakan atau penggunaannya itu bersamaan dengan penggunaan fungsi if ya kalau di Excel. Nah sama juga dengan pemrograman yang terjadi sekarang ini ya. Untuk penggunaan operator AND dan operator OR itu biasanya juga kita gunakan bersamaan dengan penggunaan statement if ya. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat seperti apa pemanfaatan operator AND dan operator OR. Sebagai contoh kasusnya, misalnya kita mau membuat konversi nilai ya, konversi nilai nilai apa? Nilai UTS misalnya ya, dari nilai angka dikonversi menjadi nilai huruf. Ya. Nilai angka kalau misalnya dapat nilai 85 itu kan konversinya hurufnya A ya. Kalau nilainya berapa misalnya 70 itu konversinya B. Jadi kalau A itu rentangnya antara 80 sampai 100. Kalau B itu antara 70 sampai 79 ya. Kalau C itu nilainya rentangnya antara 60 sampai 69. Anggaplah yang di bawah 60 kita kasih nilai D misalnya ya. Nah, kita akan buat programnya nanti ketika user memasukkan satu angka, itu langsung dikonversi. Itu nilainya A, B, C, atau D. Ya. Nah, ini berarti kita gunakan statement if yang digabung dengan operator AND atau operator OR. Ya. Nah, seperti apa? Kita coba lihat. Ini ada satu project baru. Nah, kita buat formnya. Desainnya misalnya ada satu label. Nah, label ini kita tuliskan teksnya misalnya apa? Nilai UTS misalnya. Nanti oleh user menggunakan text box ya. Jika di sini nilainya berapa? Kemudian apa ya? Konversi itu dia langsung pakai button saja. Sini misalnya teksnya konversi ya. Nama konversi. Nah, text box ini kita beri nama txt nilai UTS. Nah, kemudian nanti konversi ini akan ditampilkan menjadi apa? Nilai huruf ya. Nilai huruf yang ditampilkan di label ya. Nah, label ini namanya LDL hasil ya. Oke, sekali lagi kita akan buat konversi dari nilai angka di sini yang dimasukkan oleh user. Nanti kalau diklik button konversi akan ditampilkan hurufnya apakah nilainya itu A, B, C atau D ya.
Nah, kita masuk ke button klik event klik dari button konversi, klik sini. Oke. Nah, kita bisa bikin komen ya supaya nanti saat membuat codingnya itu kita ada panduannya ya. Oke, komen. Jadi kalau nilai A itu 80 sampai 100. Komen itu kita tanda petik ini ya. Kalau nilai B itu adalah 70 sampai 79. Nilai C itu adalah 60 sampai 60. Nilai D, anggaplah semua nilai di bawah 60 ya, jadi nggak ada nilai E misalnya ya. Jadi saja. Nah, bagaimana membuat konversi ini? Jadi pertama kali kita siapkan variabelnya dulu. Variabel untuk menampung nilai UTS-nya ya. Dim nilai UTS. Nah, tipenya apa? Kalau untuk menampung nilai berbentuk angka, anggaplah nilainya nggak ada pecahan nih, nggak ada desimal, bilangannya bilangan bulat. Berarti tipe datanya apa kalau bilangan bulat? Tipe datanya apa? Ya, udah tahu nggak? Review lagi nih tipe data, macam-macam tipe data. Di nilai UTS, tipe datanya apa? Nanti bisa kita masukkan angka 50 kah, 55 atau 85 atau 100 gitu. Jadi tipe datanya apa itu? Kok nggak ada respon? Lupa atau gimana? Ayo. Lupa, Ustaz. Lupa, salah, bukan lupa tipenya. String bukan, Ustaz? Trim, bukan. Kira lupa. Leli, gimana Leli? Bambang? Lupa, Ustaz. Lupa juga. Gak ada yang inget nih. Integer, Ustaz. Iya, Kisma, betul. Integer, ya, integer. Nah, tipe integer itu kan untuk menampung data berbentuk angka bilangan bulat, ya. Kalau bilangannya pecahan atau desimal, kita bisa gunakan tipe datanya apa? Bisa pakai double, bisa pakai single, bisa pakai desimal ya. Kalau bilangan bulat kita pakai integer. Kemudian kita siapkan juga variabel untuk menampung hasil nilai hurufnya ya, nilai huruf. Nah, kalau huruf tipe datanya apa? Yo, kalau huruf, kata, kalimat, itu tipe datanya apa? Baru kemarin ya. Iya, apa Rehan? String, betul ya. String. Nah, gitu. String itu untuk menampung data berbentuk huruf, kata, kalimat, yaitu string. Nah, sekarang kita simpan nilai UTS variabel ini diisi dari txt nilai UTS protect. Itu kan? Nah, dari situ kita mau cek nilai UTS ini nilai hurufnya berapa? Apa hurufnya? Apakah A, B, C, atau D? Ya, dengan ketentuan ini nih ya. Nah, berarti pakai if. If nilai UTS pertama dulu nih A ya, lebih dari sama dengan 80 and dan nilai UTS kurang dari sama dengan 100, enter. Jadi kalau antara 80 sampai 100 ini nulisnya begini nih ya, antara 80 sampai 100 berarti lebih dari 80 dan kurang dari 100 nilai UTS-nya.
Maka nilai hurufnya adalah apa? Kalau lebih dari 80 sampai 100, hurufnya apa? A. Ah, gitu ya. Kayak saya merasa ada yang nemenin ya, tapi saya ngomong sendiri. Enggak. Gitu. Nah, A ya, jadi nilai hurufnya A. Itu. Nah, sekarang yang B, kalau ternyata nilai UTS-nya tidak antara 80 sampai 100, nah kita cek apakah dia di antara 70 sampai 79. Maka di sini pakai else if. Ya. Jika nilai UTS-nya yang B ya, 70 nih, berarti lebih dari sama dengan 70 N, dan nilai UTS-nya kurang dari sama dengan 79. Enter. Ya. Maka nilai hurufnya adalah apa? B. Ya. Oke. Paham nggak sampai sini? Paham? Yes. Paham ya? Nah, berarti untuk yang C sama nih, kita pakai cek lagi nih, else if lagi. Nilai. Sekarang kita cek nilai UTS-nya untuk yang C itu 60 sampai 69. Lebih dari sama dengan 60 N, nilai UTS-nya kurang dari sama dengan 69. Enter. Maka nilai hurufnya adalah D. Ya. Terus selain itu kalau di bawah dari 60 itu adalah D. Boleh langsung di sini pakai else saja, atau untuk dipastikan pakai else if lagi ya. Nilai UTS kurang dari 60, udah, jadi nggak usah pakai N lagi di sini ya. Kalau kurang dari 60, maka nilai hurufnya adalah D. Nah, sampai sini baru kita tampilkan di LBL hasil.text, kita tampilkan hasil nilai huruf. Ya. Kenapa ini ada garis hijau? Variable nilai huruf is used before it has been assigned a value. Oh, digunakan sebelum dinilai. Kita bisa. Caranya. Ini caranya di sini aja nih ya, kan nilai huruf string kita langsung beri nilai sama dengan tanda petik. Nah, sekarang kita coba lihat ya seperti apa hasilnya kalau kita running. Ini ya, saya harus share-nya ya. Share screen. Oke, nah ini hasilnya ya. Sekarang misalnya kita masukkan nilainya 85, konversi, nah jadi A. Nah, 85 kan di sini nih ya, 80 sampai 100. Kalau kita masukkan nilainya 71 misalnya, ya. Jadi ya, ini misalnya 60, 10 dikonversi jadi C. 60 itu maksudnya C. Di bawah 60 misalnya 25. Nah, seperti itu. Itulah penggunaan operator AND. Jadi operator AND ini digunakan ketika
kita menginginkan semua syarat ini terpenuhi ya. Jadi syarat 1, ini syarat 2 bernilai true, baru dia kerjakan ini ya. Kalau salah satu syarat maka dia tidak akan kerjakan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ustadz izin bertanya. Silakan. Kalau konversi nilainya dia berupa nilai desimal, berarti diganti ini ya, jadi double integernya. Kalau nilai UTS-nya desimal? Iya. Iya, jadi tinggal diganti di sini jadi double. Oh ya, syukran Ustadz. Apa? Oke, bagus pertanyaannya. Lagi? Nah, sekarang kalau misalnya nilainya ini integer ya, tidak kita ganti, tapi kita masukkannya bilangannya desimal, apa yang terjadi? Coba ya. Coba masukkan misalnya nilainya 80,5 misalnya. Ini konversi kali itu. Ya. Pakai koma, pakai titik atau koma ya. Koma. Ini konversi. Oh. Nah, kalau karena dia integer ya, di sini pakai koma, maka yang koma 5 ini diabaikan, dibuang. Jadi karena di sini kalau pakai integer ini masih dikenali A ya, tapi kalau nanti dalam operasi perhitungan kalau pakai integer itu yang angka di belakang koma ini akan diabaikan, dianggap nilainya 80 gitu ya. Nah, maka kalau misalnya kita membuat program dan user memungkinkan masuk nilainya ada pecahan, misalnya nilainya 82,7 misalnya ya. Maka kalau angka seperti itu supaya amannya kita gunakan tipe datanya adalah double ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti ada perhitungan nilai angka di belakang koma itu tidak akan dibuang atau tidak diabaikan. Oke. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penggunaan operator OR ya. Sebentar ya, saya sambil saya stop dulu. Saya ganti sharingnya hanya yang Windows saja. Nah, berarti kembali ke desain. Misalnya apa ya? Saya mau tambahkan tinggi badan misalnya ya. Nanti kita minta user memasukkan tinggi badan. Label tuliskan tinggi badan dalam sentimeter ya. Di sini siapkan juga satu text box. Nah, ini text boxnya kita beri nama txt tinggi badan. Kemudian kita akan melakukan pengecekan button ya. Misalnya ini ada satu seleksi masuk ke dalam satu klub olahraga gitu ya, berdasarkan nilai huruf dan tinggi badan. Jadi misalnya mahasiswa punya unit kegiatan olahraga, mau dicek kalau nilai hurufnya A atau tinggi badannya lebih dari 175 cm, maka nanti itu lulus atau boleh join gitu ya. Nah, berarti di sini button ini kita saja button
A, dan di sini kita buat label apa nih? Hasil, ya. Hasil. Label saja, ya. Jadi kita tuliskan namanya LBL apa? LBL hasil cek. Ya. Lagi ketika nanti tinggi badannya diisi di sini oleh user, kalau kita klik cek, akan dilihat nih dicek kalau nilai hurufnya itu nilainya A atau tinggi badannya lebih dari 175, maka dia nyatakan lulus. Jika tidak, nyatakan tidak lulus. Ya. Nah, maka kita gunakan operator OR. Ya. Oke, silahkan double klik nih ya di button cek. Nah, ini kan tadi nilai huruf sudah ada di atas nih. Tapi kalau kita klik di sini, nilai huruf nggak ada nih, nggak dikenali ya. Kenapa? Karena dia dideklarasikannya di prosedur nih, sini nih. Nah, supaya bisa dikenali juga di bawah, maka ini kita letakkan di atas deklarasinya nih, di bawah public class di sini ya. Nah, nilai huruf ini kita cut ya, ke kanan, cut atau Ctrl X. Letakkan di sini, di kanan, paste atau Ctrl V. Ya. Sehingga di bawah nanti nilai huruf, nah itu kan dikenali ya, ada nilai. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu tadi tinggi badan ya. Kita deklarasikan dulu tinggi badan S. Nah, kalau tinggi badan anggaplah tadi bulat saja ya, tinggi misalnya. Jadi tipe datanya apa? Kalau bilang bulat, apa tadi tipe Integer. Integer. Ya, nah, tinggi badan ini kita isi sama dengan txt tinggi badan ya. Nah, baru kita cek di sini pakai if tinggi badan lebih dari 175 or atau nilai huruf itu sama dengan tanda petik A. Apa? Di LBL hasil ceknya teks lulus. Kita else, jadi bukan else if ya, F aja langsung. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak A atau tidak lebih dari 175, maka LBL hasil ceknya teks tidak lulus. Ya, ini kalau pakai OR artinya salah satu saja terpenuhi, apakah tinggi badannya lebih dari 175 atau nilai hurufnya itu sama dengan A, salah satu saja, maka dia akan jalankan yang ini, lulus. Tapi kalau dua-duanya tidak terpenuhi, tingginya misalnya cuma 150, nilai hurufnya B, maka dia kerjakan yang ini. Tapi kalau dua-duanya atau salah satunya terpenuhi, maka dia kerjakan yang ini. Coba ya, kita running. Oh, saya stop lagi deh. Balik mau apa ya? Stop setting dulu. Kemudian saya entire screen, karena running ini kalau nggak pakai entire screen nggak kelihatan. Ya sebentar. Ini ya.
Jadi misalnya nilai UTS-nya saya masukkan 85, dikonversi kan huruf A. Tinggi badannya cuma 150. Nah, kalau kita cek, lulus. Kenapa? Karena dia A. Walaupun tinggi badannya tidak lebih dari 175. Ya. Apalagi kalau tinggi badannya 185 misalnya. Ya sudah pasti lulus. Nah, kalau misalnya di sini nilainya hanya 50, klik konversi kan nilainya D. Tapi tinggi badan 185, kita cek, ya lulus. Kenapa? Karena tinggi badan 185. Kalau tinggi badannya 150, di bawah dari 175, kita cek, tidak lulus. Kenapa? Karena di sini dia nilainya D, tinggi badannya juga kurang dari 175. Ya, tidak ada yang terpenuhi. Tapi kalau salah satu saja terpenuhi, misalnya di sini 180, lulus. Apa? Karena pakai OR. Jadi kalau pakai OR, salah satu saja terpenuhi, maka akan bernilai true atau dikerjakan yang di bawah dan-nya. Nah, itu perbedaan antara penggunaan AND dan penggunaan OR. Ya, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Stop sharing dulu. Stop presenting. Presentingnya pakai video saja. Ya, jadi tadi variabel nilai huruf kita pindah ke atas supaya variabel ini bisa dikenali di setiap prosedur, baik prosedur yang konversi klik atau BTN check. Dan ada huruf ya. Kalau dikasih aja di sini, nanti di sini tidak dikenali di BTN. Oke, ayo siapa mau bertanya? Sudah jelas perbedaan antara AND dan OR? Sudah? Sudah, Ustadz. Sudah ya? Oke, yang lain? Wah, sudah paham. Kalian sudah paham? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, sekarang kita akan mencoba. Belajar programming itu begitu ya. Materi harus dicoba, makanya harus selalu standby laptopnya. Nah, kalau nggak langsung dicoba aja kadang-kadang suka lupa lagi. Apalagi nggak dicoba. Kalau cuma ngelihat saja, rasanya kok kayaknya gampang nih, bisa nih gitu ya. Jadi pas dicoba ada aja tuh yang bikin error. Nah, itu yang seru ya. Ada error itu jadi kita upaya untuk menyelesaikan masalah sehingga akan lebih paham lagi ya. Nah, saya sudah siapkan satu latihan ini nanti akan diselesaikan latihan ini menggunakan operator AND dan juga operator OR dalam statement if ya. Kita masih ada waktu cukup panjang, ini hampir 60 menit ya. Harusnya ini bisa selesai dalam masa waktu jam kuliah ini ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda nanti aja sore atau malam atau besok ya, selesai nanti malah ya. Tapi kalau dikerjakan sekarang ini paling nggak nyampe 60 menit sudah selesai ya. Karena mungkin materinya masih inget gitu ya, masih nyambung. Jadi langsung dipraktekkan, dikerjakan, saya yakin itu pasti bisa. Kalau ditunda, apalagi ini nggak ada videonya nih. Kalau nggak ada videonya, nggak bisa diulang-ulang ya. Kalau ada videonya kan bisa diulang-ulang nih. Nah, sekarang nggak ada videonya nih, saya belum sempat buatkan videonya. Jadi ini sebenarnya mau interaksi langsung saya ya. Gitu ya. Laptop sudah siap laptopnya? Sudah, Ustadz. Nah, oke.
Berarti kalau sudah, saya akan share soalnya. Atau sebentar, ini saya jelaskan dulu soalnya seperti apa ya. Saya buka dulu. Jadi desainnya sudah saya berikan contohnya. Saya share yang nah ya. Jadi itu ada satu desain untuk mengisi nilai tugas ya. Di sini ini pakai text box, nilai presentasi berapa, ini nilainya angka di sini ya, dan dicek. Nah tentunya jika nilai tugas dan nilai presentasinya lebih dari 80, jadi kalau ini dan ini lebih dari 80, maka resultnya di sini tuliskan diterima. Selain itu ditolak ya. Jadi dua ini kalau mau diterima, syaratnya dua ini lebih dari 80. Silakan gunakan N atau OR. Kemudian sini masukkan nilai ujian. Jadi cek statusnya. Jika nilai tugasnya ini lebih dari 80 atau nilai ujiannya lebih dari 75, maka statusnya lulus. Selain itu statusnya tidak lulus. Ya, gampang kan? Kita tentukan yang mana yang menggunakan N, mana menggunakan OR.